هدانا بالقرآن الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب الفضيلة, para pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama baik Kabupaten Pandeglang maupun provinsi, para pengurus lembaga Banom NU, LDNU, Sahibul Ma'had, Mudir Ma'had, Darul Hikmah, para alim ulama, para bapak ibu hadirin, jamaah pengawasan anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan Jam'iyah NU bagian Al-Quran Tafsir, menurut balagan biasa itu sudah di surat Al-Furqan. Mangga Bapak Ibu yang punya HP bisa dibuka Al-Quran surah Al-Furqan. Ini sudah di ayat 63. Kita berharap mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran Tafsir ini kita mendapat barokah Al-Quran, mendapat rahmat Al-Quran, sekaligus Al-Quran jadi penolong kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Surah Al-Furqan Tafsir Jalalain pada ayat 63. Ini kebetulan ayat-ayat akan menerangkan tentang di antara sifat-sifat manusia, sifat-sifat hamba-hamba Allah yang betul-betul mendapat predikat, mendapat julukan hamba Allah, Ibadur Rahman. Jadi kalau ditanya siapa-siapa orang yang betul-betul menjadi hamba Allah, artinya orang-orang yang betul dekat ibadah kepada Allah. Kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih penyayang. Mudah-mudahan kita disebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah, yakni manusia yang betul-betul ibadah kepada Allah. Ar-Rahmannya Allah yang maha pengasih penyayang. Allah itu sangat sayang, sangat mengasihi kepada manusia sebagai makhluknya dan kepada semua makhluk, termasuk manusia, baik manusia yang mukmin maupun manusia yang bukan mukmin. Itu dikasih oleh Allah, itu dirahmati oleh Allah di dunia. Hanya nanti kalau di akhirat Allah hanya sayang kepada orang-orang mukmin. Orang-orang yang tidak mukmin atau kafir di akhirat tidak mendapat kasih sayang Allah, bahkan hanya mendapat siksa Allah. Kalau di dunia mereka masih dikasih sayang oleh Allah. Buktinya orang-orang yang tidak iman juga punya jabatan, punya usaha, punya uang banyak, punya rezeki, sehat badannya, itu bagian daripada rahmat Allah. Hanya tinggal mereka sadar bahwa ini kami diberikan rahmat oleh Allah, maka harus iman ibadah kepada Allah. Mubtada'un wa ma ba'dahu sifat lahu ila ulaika yujzauna ghairul mu'taradifi. Hamba-hamba Allah itu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan,
yaitu orang-orang manusia yang berjalan di atas bumi, berjalan haunan dengan tenang, anteng, dan tawadu, rendah diri. Satu ini ciri hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, yang mendapat pangkat Abdullah hamba Allah. Kalau berjalan di muka bumi, berjalannya pelan, tidak sombong, berjalannya tawadu. Kalau jalan kaki tawadu. Kalau berjalan kaki ketemu orang yang duduk, maka dia harus ucapan salam sama orang yang duduk. Kalau bawa kendaraan ya pelan-pelan sesuai dengan aturan. Nah, itu ciri orang hamba-hamba Allah. Tawadu, rendah diri, tidak ego, tidak sombong. Ya, satu itu ciri hamba-hamba Allah. Kedua, wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika mengolok-olok atau menghinakan atau bilang yang tidak mengenakan yang timbul dari orang-orang yang bodoh. Kalau misalnya dia ada ejekan dari orang lain, maka qalu salama. Atau ketika dia diajak kepada hal-hal yang tidak benar, yang maksiat, yang ingkar, maka hamba-hamba Allah mah jawabannya qalu salama. Kami mah tidak mau ikut, kami mah mencari keselamatan. Jadi kalau ada yang ngajak maksiat, ada yang ngajak ingkar, ada yang ngajak tidak benar, maka jawabannya qalu salama, kami mah tidak mau ikut, kami mah ingin mencari keselamatan. Nah, itu jawaban seperti itu jawaban ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah. Ayat qaulan yaslamuna fihi minal ismi, itu dalam tafsirnya. Ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang hamba Allah itu adalah yabituna li rabbihim sujada, orang-orang yang suka ibadah di waktu malam. Dia nginap bermalam tapi banyak ibadah sujud, qiyaman, dan ibadah sholat, berdiri sholat di waktu malam. Itu ciri hamba Allah yang suka ibadah di waktu malam. Yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Sujud apa saja, artinya dia ibadah di waktu malam. Wudu, sholat, tadarus, baca sholawat, munajat. Terang ibu-ibu munajat. Terang munajat. Munajat di waktu malam pada Allah. Munajat itu kalau bahasa Sunda harewos. Jadi harewos duaan ke Allah. Bahasa berdoa minta kepada Allah di waktu malam, hanya berdua antara kita dengan Allah, itu munajat namanya. Nah, itu pekerjaan ibadur rahman, pekerjaan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pekerjaan ahli-ahli ibadah kepada Allah. Wa qiyaman, sholat, wudu di waktu malam. Ibu isok udang tipeting kemana? KWC, terus wudu, terus sholat, tadarus. Itu ciri-ciri hamba Allah beribadah di waktu malam. Selanjutnya ciri-ciri hamba Allah, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama.
innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah yang ibadah kepada Allah, walladzina yaquluna, itu orang-orang yang suka berdoa. Sok ngadoa, alhamdulillah. Naon hartina doa? Minta di tingkat bawah kanu luhur, itulah doa. Ngadua ke Allah, diantara doanya doa supaya selamat. Dia berdoa, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, isrif anna, jauhkanlah dari kami, adzab jahannam, siksa neraka jahannam. Neraka jahannam itu adanya di mana? Adanya di mana? Adanya di bawah jembatan Sirat. Sirat menuju surga. Orang-orang yang mau ke surga mesti harus lewat jembatan Sirat. Di bawahnya neraka jahannam. Apinya bukan terang, bukan merah, tapi apinya hitam, karena sudah jutaan tahun dibakarnya, maka keluar asapnya asap hitam. Itu jahannam. Jadi lamun urang nyumpang jabatan Sirat, lamun ngeleset dragag ke mana? Naudzubillah min. Ini dijelaskan, itu jembatan namanya Sirat, bukan Siratal Mustaqim. Ini perlu dijelaskan. Ini kebanyakan kadang-kadang ada yang ngomongkan, jembatan Siratal Mustaqim di akhirat. Bukan, namanya Sirat aja, jembatan. Kalau Siratal Mustaqim mah ihdinas Siratal Mustaqim, syariat agama Islam, itu namanya Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus itu namanya agama Islam, itu Siratal Mustaqim. Kalau di akhirat di atas jahanam namanya Sirat. Jangan pakai mustaqim. Jauhkan kami dari ancaman neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya neraka jahanam kana gharama, adalah neraka yang betul-betul tetap, yang betul-betul akan menyiksa manusia, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada neraka jahanam. Walaupun sebagian keterangan neraka itu banyak. Jahanam tetangganya jahim, tetangganya lagi neraka sakor, tetangganya lagi neraka ladho, tetangganya lagi neraka sa'ir, tetangganya lagi neraka hutomah, tetangganya lagi neraka hawiyah. Apa sebutan neraka itu 7: Jahannam, jahim, sakor, sa'ir, ladho, hutomah, hawiyah. Nah, kalau sebutan surga nanti kita bahas. Ada 4. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam sa'at mustaqarra, itu tempat paling jelek, wa muqaman, dan tempat diam, tempat netap di akhirat yang paling jelek. Bukan jelek lagi, malah panas jahanam. Mari doa ini doa penting kita supaya jauh diancam dari neraka jahanam. Coba bareng Ibu, Bapak. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu doa. Selanjutnya walladzina idza anfaqu lam
yusrifu walam yaqturu. Selanjutnya ciri-ciri sifat orang hamba-hamba Allah adalah alladzina idza anfaqu, bila mana memberikan nafkah, bila mana memberikan nafkah baik atas keluarganya nafkah maupun kepada orang lain yang justru menjadi tanggungan jawab itu nafkah. Kalau secara umum kita bahas nafkah itu ada dua, ada nafkah wajib, ada nafkah sunat. Kalau memberikan nafkah misalnya kepada keluarga ini, kepada anak, kepada keluarga atau kepada istri, lam yusrifu, memberikan nafkah tidak berlebihan. Memberikan nafkahnya tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan, lebih daripada tingkat kebutuhan. Itu israf namanya, berlebihan. Jadi walaupun kita memberikan jajan kepada anak, kalau berlebihan itu israf. Nanti nafkahnya bukan dapat pahala, bahkan mendapat siksa. Innallaha la yuhibbul musrifin. Tidak berlebihan, juga walam yakturu, tidak medit, tidak meretek cap jahe, henteu obrot teuing, henteu medit teuing, jadi sedang-sedang baik berikan nafkah itu. Ya kalau berikan anak untuk sekolah misalnya, kalau kendaraan motor tidak usah yang mahal-mahal itu misalnya, cukup yang biasa yang bisa dipakai. Berikan baju pakaian anak, berikan makan juga. Nah itu dianjurkan oleh agama. Jadi orang-orang hamba Allah diantaranya termasuk bisa ngatur dalam perekonomian keluarga. Itu diridhoi oleh Allah. Jangan meditein, jangan berlebihan. Jadi sedang-sedang. Berikan jajan misalnya sehari berapa, jangan berlebihan. Kalau sehari cukup 5.000, anak SD ya cukup 5.000. Tapi ya kalau dikasih 10.000 kan nanti anak berlebihan jajannya. Kan gitu. Itu salah lagi menurut agama. Itu diatur. Berikan apa kepada istri? Ya sama. Suami berikan nafkah kepada istri. Suami jangan terlalu obrot, jangan terlalu medit cap jahe. Ukurannya nafkah terhadap istri cukup dia untuk biaya sehari-hari. Seperti apa? Sesuai dengan adat. Tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Kalau misalnya dianggap cukup berikan istri sehari harus 200.000, kasih 200.000. Cukup enggak? 200.000 lamun dibere ku salaki. Harudang. Lamun 300.000 sehari, bau. 200.000 harudang, komo lamun 300. Lamun 100 sedang. 50 kurang. 10.000 ini diukur, itu juga harus diukur dengan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan. Nah, padahal kalau kita kaji secara fikih, kewajiban suami terhadap istri memang banyak. Sampai istri wajib dinaungi kesehatannya, makanannya harus terjamin. Kalau istri butuh pembantu, suaminya wajib cari pembantu. Kalau istrinya, wah ini karena istrinya ini harus pakai sabun anu, belikan oleh suami. Pakai sabun naon tak? Istri harus untuk menyenangkan suami harus beli parfum cap anu, wajib suaminya membelikan. Kalau untuk suami pelayanan rumah tangga. Nah ini, tapi akhirnya kembali kepada kesadaran kemampuan seorang suami. Yang penting tadi ukurannya tidak medit, tidak berlebihan.
Harusnya wa kana baina dzalika qawama, memberikan nafkah itu antara irit dan boros. Jadi qawama sedang aja. Kalau sehari 50.000 cukup, 50.000 beli beras 2 liter, lauk pauk, sisanya buat cengcerengan. Nah kira-kira seperti itu dalika qawama. Jadi sedang-sedang aja memberikan nafkah, sedang-sedang aja, nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu medit. Mungkin lamun suami medit didoakan ke pemajikan, salaki aing medit, gua pengen ngomongkeun salaki medit, tungtungna salaki miskin bae mungkin. Karena didoakan medit bae ku istri. Awas ibu-ibu, ngomongkeun suami medit eta sarua jeung ngadoakeun salaki miskin. Ulah jeung ngarangan medit salaki mah koret bae. Ayo medit kan alabatan koret. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sifat-sifat hamba Allah adalah orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, wala yaqtuluna nafsa, dan tidak membunuh jiwa raga manusia, allati haramallah, yang diharamkan Allah, illa bil haq, kecuali membunuh secara hak, wala yaznun, dan orang berbuat zina, dan orangnya menjauhi dari perbuatan zina. Itu hamba Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan yang disebut tadi, yalqa asama, maka dia terjerumus kepada dosa. Orang-orang mukmin yang kira-kira musyrik kepada Allah, maka dosa besar. Atau dia orang mukmin tapi dia punya dosa membunuh, itu dosa besar. Atau dia zina, itu yalqa asama, dosa besar. Kemudian yudha'af lahul azab, akan dilipat-lipatkan siksanya nanti yaumul kiamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhanan, dan dia akan kekal di dalam siksa, muhanan, dengan dihinakan. Disiksa kekal selama-lama, selama disiksa muhanan, sama sekali tidak ada mendapat penghormatan. Bagaimana mungkin orang disiksa mendapat kehormatan? Semuanya muhanan, sangat disiksakan. Sangat siksaannya lebih besar. Bapak Ibu, ini biasa kalau anak-anak kita baca Al-Quran, dalam kalimat wayah kelun fihi muhanan, itu menurut qiraat Imam Waros yang riwayatnya dari Imam Hafaz, riwayat dari Imam Syu'bah, Imam Asim, qiraat Baghdad, itu hanya satu di dalam Al-Quran, domir hu hi dibaca panjang, fihi muhana, hanya di sini dalam surat Al-Furqan. Fihi dibaca panjang. Biasanya kita kalau dalam ayat yang lain tidak dibaca panjang, fihi. Ya, seperti dalam Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, fihi, tapi di sini harus dibaca panjang, fihi muhana. Jadi kalau ibu ngajarin anak-anak seperti itu, apa Pak Walil namanya? Mad silah qasiro. Ya, mad silah qasiro. Mad silah harus disambung tapi pendek. Nah, jangan terlalu tiwal, jangan terlalu panjang. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Illa man taba, kecuali orang yang tobat, walaupun dia punya maksiat, punya dosa besar di dunia, kemudian dia tobat, kemudian wa amana, dan iman, wa amila amalan solehan, dan beramal amal-amal yang soleh. Apa saja amal soleh dilaksanakan, mau ngaji, mau sholat, mau sodako. Faulaika yubadillahu sayyiatihim, maka merekalah Allah mengganti kesalahannya hasanatin, dengan kebaikan di akhirat. Jadi walaupun ini peluang dari Allah, walaupun orang itu punya dosa besar, walaupun dosa besarnya membunuh,
zina, musyrik, kemudian taubat dia lagi, masuk iman lagi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian kesalahannya itu diganti oleh Allah dengan kebaikan, yakni di akhirat dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah ghafurur rahima, dan Allah itu sangat ghafur, sangat banyak ampunan dosa. Ampunan Allah lebih banyak daripada jumlah dosa manusia. Rahiman, Allah juga yang sangat maha pengasih penyayang. Jadi Allah itu rahim. Setelah mengampuni dosa manusia di dunia, maka manusia itu mendapat rahim Allah di akhirat. Belas kasihan Allah di akhirat dimasukkan kepada surga Allah. Ini sudah 15 menit lebih. Ada waktu 10 menit lagi. Wa man taba wa amila sholihan, barang siapa yang taubat dan beramal soleh, fa innahu yatubu ilallah mataban, maka sesungguhnya orang itu adalah taubat kepada Allah dengan betul-betul taubat. Taubat, istighfar bagian daripada taubat. Jadi istighfar itu bagian daripada taubat. Jadi istighfar mah kalimat doa minta diampuni, itu bagian daripada taubat. Taubat yang paling detil adalah menyesal dan janji pada diri sendiri tidak akan melakukan lagi. Itu taubat namanya. Istighfar itu doa namanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah abdi juga di hampura. Itu doa taubat. Makanya harus banyak istighfar. Waladina la yashhaduna zur, ciri orang-orang hamba Allah itu adalah orang-orang yang tidak mau melihat tentang dosa, tidak berbuat bohong, tidak berbuat zalim. Kalau dia melihat perdosaan, dia nyingkir, menjauhi, tidak ikut nimbrung, malah menjauhi dosa-dosa. Itu ciri orang hamba-hamba Allah. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila dia lewat kepada rombongan yang suka ngomong-ngomong jelek, ngelewat, ada yang kumpul-kumpul ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka ngomong-ngomong penjelek orang lain atau ngomongin kejelekan-kejelekan apa saja, maka tindakan hamba Allah mah marru kiraman, lewat tetapi tidak ikut nimbrung karena menjaga memuliakan diri sendiri. Jadi kiraman itu tidak akan ikut nimbrung kepada rombongan-rombongan gosip karena dia heman, nyaah, memuliakan diri sendiri. Kiraman. Jadi jangan langsung ikut nimbrung. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan apabila disebut ayat-ayat Tuhan Al-Quran, apabila mendengar Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah Allah. Ayat kauliyah, ada ayat kauniyah, ada ayat kejadian. Apabila disebut ayat-ayat Allah seperti Al-Quran, lam yakhiru alaiha summa wa umyana, dia harus peduli, tidak merasa diri seperti orang pecak atau tidak merasa diri seperti orang yang tuli. Artinya mah lamun ngadain Al-Quran ulah totorekanan, lamun mendengar orang-orang yang mau ngaji ulah api-api teu nyaho, ulah api-api teu neuleuh. Nah gitu, biasanya kan gitu. Ayo teh ngaji geura bae kunaon teu kaur, naon teu kaur teu puguh, gelo eta jelema. Lamun teu kaur puguhkeun ulah teu puguh. Dasar teu kaur, dasar teu puguh jelemana. Nah, jadi ulah totorekanan, ulah pepecakanan. Lamun ngupingkeun ayat Allah, perhatikeun, kupingkeun. Banyak orang-orang yang baca kitab, baca ngaji, kupingkeun. Nah, satu deh, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Nah, ciri orang hamba-hamba Allah yang beriman dekat dengan Allah
sifatnya adalah suka berdoa. Berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kayak tawe doanya. Kita doa urang. Rabbana hablana, Gusti ya Allah, hablana, kasihan kami, berikan kami. Rabbana hablana min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrata a'yun, sebagai qurrata a'yun, pengadem mata, sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi istri, suami, keluarga yang tukang ibadah kepada Allah, maka disebutlah qurrata a'yun. Sebagian ahli tafsir menafsirkan qurrata a'yun itu dengan surga. Artinya berikan kami, anak cucu kami, suami, istri, orang tua semua, berikan qurrata a'yun, artinya berikan surga nanti di akhirat. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang takwa imaman, sebagai pemimpin di dalam kebaikan. Jadi para bapak ibu, urang sadayana ge dituntut sebagai imam. Semuanya tidak pilih bulu. Allah menuntut kita sebagai imam, pemimpin di dalam kebaikan. Jadi imam-imam itu hakikatnya adalah orang yang memimpin, mengatur, mengajak kepada satu kebaikan. Itu adalah imam. Nah itu ya, ulaika yujzaunal ghurfah, merekalah yang nanti akan dibalas. Yang tadi itu hamba-hamba Allah yang suka berdoa akan dibalas al-ghurfata, ghurfah nanti derajat yang tinggi di surga, bima sabaru, karena dengan kesabarannya. Wayul kauna, dan mereka akan dimasukkan fiha, di dalam ghurfah surga, tahiyatan wa salama, dengan secara dihormat dan disambut dengan kata selamat, selamat, selamat oleh malaikat. Di surga juga ada ghurfah. Ghurfah itu villa. Di surga itu ada dua bangunan. Ada qasrun, bangunan permanen seperti tembok gitu. Ada ghurfatun, rumah panggung seperti villa ada. Nah, saung gitu. Ya, saung. Itu di surga. Disambut oleh malaikat tahiyatan wa salama. Makanya salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Nah itu kan biasa ibu-ibu, itu sambutan malaikat kepada ahli surga ketika masuk surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun, itu sambutan malaikat. Khalidina fiha, langgeng di surga. Hasunat mustaqarra muqama, surga tempat paling bagus dan tempat untuk diam nanti di surga. Qul ma ya'bau bikum rabbi wala du'akum. Jadi beberapa ayat itu bagian ciri-ciri hamba Allah ibadur rahman yang tadi disebutkan dalam beberapa ayat. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada kelompok yang tadi, sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan, hamba-hamba Allah yang betul-betul dekat kepada Allah, yang diselamatkan oleh Allah di dunia sampai nanti selamat di akhirat. Bapak Ibu hadirin, demikianlah pembacaan kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semua ahli surga, amin, di bawah naungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah.